Oke, halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya Yunan. Di sini kita sudah masuk kembali ke bab yang ke-10 atau kita sudah sampai ke bab yang ke-10 yaitu bab command line tips and tricks. Jadi pada bab command line tips and tricks ini kita akan bareng-bareng belajar tentang cara menggabungkan beberapa komen dan apa itu sih tab completion dan apa itu history dan apa itu command shortcut. Jadi kita bisa langsung saja buka terminalnya. Oke, misalnya saya di sini ls. Dan di sini terpampang beberapa direktori ya, ada desktop, dokumen, downloads dan lain sebagainya. Dan di sini saya akan coba masuk ke dalam desktop. Di dalam desktop ada sebuah file yang namanya Ubiquiti. Dan saya akan masuk kembali ke direktori documents. Dan di dalam directory documents ada sebuah file yang namanya b.txt. Jadi di sini perintah ls bisa kita sejajarkan atau bisa kita sekali perintah antara ls desktop dan ls documents. Jadi kita bisa langsung memasukkannya dalam sekali perintah, yaitu caranya adalah ls documents. Di sini kita titik koma, terus spasi lagi, kita ls desktop. Oke, di sini jika kita sekali perintah, di sini langsung terpampang keduanya, dan documents, file documents yaitu b.txt ini kan adalah yang ada di dalam directory documents, dan Ubiquiti adalah yang ada di dalam directory desktop. Dan di sini jika kita ingin melihat detailnya dari kedua isi dari documents dan desktop, teman-teman bisa masukkan perintah ls-r besar, -r besar, lalu kita documents, kita masukkan juga yang desktop. Lalu kita enter. Dan di sini terdapat detailnya ya. Di dalam documents ada b.txt dan di dalam desktop ada ubiquitly.desktop. Di sini kita clear dan kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tab completion. Apa sih tab completion? Jadi tab completion ini adalah cara kita mempercepat sebuah perintah. Misalnya di sini kita ls lalu documents. Teman-teman tidak perlu menuliskannya lengkap seperti ini, itu tentu memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman hanya perlu mengetikkan tiga huruf awal yang teman-teman ingin masuki direktorinya. Dan di sini saya ingin masuk dalam direktori documents, saya tinggal masukkan saja ls doc. Di sini kita tab. Nah, di sini langsung documents. Di dalam documents ada b.txt. Di sini kita akan coba masuk ke dalam desktop. Sama saja, teman-teman masukkan tiga huruf awalnya saja desktop, lalu kita tab. Nah, misalnya di sini saya akan lsd saja, lalu kita tab, enter. Nah, kenapa tidak bisa? Karena D ini memiliki banyak kemungkinan. Ada desktop, documents, download, seperti itu. Jadi kita perlu mengetikkan beberapa huruf seperti ini. Lalu kita tab dan loads. Oke, selanjutnya kita ke materi berikutnya yaitu history. Dan apa sih itu history? Kita dalam sini. Nah, history adalah perintah untuk memperlihatkan komen-komen yang sebelumnya sudah kita ketik. Di sini coba kita history, perintah history. Oke, di sini banyak file-file atau banyak perintah-perintah yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Ada ls, ada ls documents, ada ls downloads, ls desktop dan banyak lainnya. Nah, di sini misalnya saya ingin masuk ke dalam ls desktop nih. Saya akan mau mengetikkan ls downloads atau ls desktop. Saya tidak perlu mengetikkan secara full, saya hanya perlu memasukkan tanda seru lalu nomor yang ingin kita gunakan perintahnya. Misalnya saya akan masuk ke dalam ls desktop nih, jadi kita hanya perlu mengetikkan nomornya saja, yaitu tanda seru lalu 4. Nah, di sini kita langsung
masuk ke dalam perintahnya, dan di sini di dalam desktop ada Ubiquiti desktop. Dan sebelum itu, perintah-perintah ini jika kita tidak mematikan virtual machine kita, ini tidak akan hilang, akan tetap seperti ini. Nah, bisa hilang, ini bisa hilang ketika teman-teman merestart atau men-shutdown virtual machine teman-teman. Kita misalnya nih ke tanda seru 2 kali. Nah, tanda seru 2 kali ini tandanya kita kembali ke perintah sebelumnya. Perintah sebelumnya kan kita ini ya, tanda seru ke 4. Dan di sini ls desktop. Tanda seru 4, kita kembali ke sebelumnya. Dan di sini kita akan coba tanda seru. Lalu sebentar, teman-teman. Kita coba cd. Lalu kita tanda seru, lalu c. Nah, itu CD. Kenapa? Karena komen terakhir yang berawalan C adalah CD. Jadi di sini keluarnya CD. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya yaitu ada comment shortcut. Kita langsung ke Linuxnya saja, dan di sini misalnya nih kita menuliskan dokumen. Sebentar. Kita menuliskan dokumen. Dan kita lupa memasukkan perintah-perintah apa yang akan kita masukkan, yaitu mau cd, mau ls, atau mau dir atau sebagainya. Kita bisa lakukan Ctrl A, teman-teman, Ctrl A untuk kembali ke awal. Dan di sini kita bisa masukkan perintahnya ls dokumen seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada Ctrl E. Misalnya nih kita dokumen, dan kita pingin kembali ke belakang, bisa saja sih menggunakan row, cuman kan kita membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita bisa mengetikkan atau memencet Ctrl plus E. Jadi situ misalnya teman-teman ingin melanjutkan perintahnya atau menambahkan sesuatu, teman-teman bisa ketikkan atau pencet saja Ctrl plus E. Jadi kita akan kembali ke belakang. Nah, selanjutnya ada Ctrl plus B. Apa sih itu Ctrl plus B? Jadi misalnya di sini saya mengetikkan perintah ls desktop. Nah, jika teman-teman salah nih, nah misalnya aku kok pinginnya masuk ke dokumen bukan ke desktop, teman-teman bisa ketikkan perintah Ctrl W. Nah, Ctrl W ini untuk menghapus satu kata sebelumnya. Masukkan lagi dokumen. Nah, di sini saya ingin masuk ke desktop, kita tinggal ketik saja Ctrl plus W, lalu masukkan desktop. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Ctrl plus R. Apa sih itu Ctrl plus R? Jadi Ctrl plus R adalah untuk mencari histori kita sebelumnya. Misalnya nih saya masukkan perintah ls. Nah, jadi ls sebelumnya adalah desktop. Histori sebelumnya adalah desktop. Nah, di sini saya akan coba Ctrl R lagi. Dan di sini adalah dokumen, karena sebelum saya memasukkan perintah ls desktop, saya sudah memasukkan ls documents. Jadi Ctrl R ini adalah untuk mencari sebuah histori ya, teman-teman. Dan di sini ada juga perintah atau shortcut yang biasa orang-orang gunakan, yaitu Ctrl plus R. Ctrl plus R ini adalah sama seperti kita memasukkan perintah clear. Namun kita bisa meng-shortcutnya dengan Ctrl plus R, Ctrl plus L, maaf ya, Ctrl plus L. Kita Ctrl plus L, dan di sini akan bersih kembali. Oke, sepertinya seperti itu saja materi atau bab yang ke-10 kali ini, yaitu command line tips and tricks. Kita lanjut ke materi berikutnya.